Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya. Kali ini membacakan tulisan cukup panjang ya dari Kompas, jadi versi Kompas ID yang tulisan-tulisan ya semacam investigative reporting semi lah ya. Itu saya kira sekali-sekali akan saya bacakan karena cukup informatif buat kita. Nah, kali ini yang saya bacakan adalah topik gula rafinasi versus kristal putih ya, versus gula kristal putih. Judulnya begitu, gula rafinasi versus kristal putih. Nah, ada subjudul di tengah upaya pencepatan swasembada gula, problem klasik dan baru gula kristal rafinasi versus gula kristal putih muncul. Akankah pemerintah mampu merampungkannya, itu ya headline-nya. Saya bacakan ya, ini ditulis oleh jurnalisnya Hendria Widi, tayang 5 Oktober jam 5 sore. Nah, tulisannya begini, pertarungan antara gula kristal rafinasi dan gula kristal putih atau konsumsi tak berkesudahan. Isu rembesan gula kristal rafinasi, singkatannya GKR ya, di pasar gula konsumsi selalu mencuat setiap tahun. Pada 2025, rembesan GKR rafinasi disebut-sebut menjadi biang keladi tak lakunya gula kristal putih petani. Bahkan pertarungan itu menguak lagi dalam bingkai selundupan. Nah, penjelasan pasal 30 dalam PP nomor 26 tahun 2021 itu selundupan itu berupa pengecualian industri GKR dan kewajiban memiliki kebun tubuh sendiri. Selundupan ini tafsirannya penulis ya, tapi diambil dari pengertian pengecualian industri GKR dan kewajiban memiliki kebun tubuh sendiri. Tahun ini kisah pertarungan GKR versus GKP dibuka dengan tidak lakunya GKP petani di lelang gula. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI, melaporkan per akhir Agustus 2025 yaitu sekitar 100.000 ton gula petani tidak laku dilelang. APTRI mensinyalir hal itu disebabkan oleh maraknya rembesan GKR dan peredaran gula impor ilegal di pasar gula konsumsi. Ini ya, dari APTRI dikutip. Selama ini pemerintah itu melarang GKR diperdagangkan di pasar gula konsumsi. Jadi memang gula kristal rafinasi itu begitu aturannya. Hanya diperuntukkan bagi industri tertentu, antara lain makanan minuman, farmasi, hotel, restoran, dan kafe, tembakau, dan herbal atau jamu. Ini kebijakannya diatur dalam peraturan menteri ya, saya bacakan. Selain itu, GKR juga diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mikro industri, bahan baku usaha mikro, kecil, dan menengah. Syaratnya mereka harus tergabung dalam koperasi yang sudah menjalin kontrak kerjasama dengan industri GKR. Nah ini lagi, saat ini terdapat 14 koperasi yang mendapat izin mendistribusikan GKR ke UMKM. Jadi di samping larangan tadi ada pembolehan ya, tapi ada syaratnya ini. Nah, ini ada ilustrasi tentang produksi tubuh dan impor, tapi saya kira kurang presisi ini kan, datanya hanya sampai 2020. Nah, saya bacakan lagi, untuk mengatasi tak lakunya GKP petani, pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan. Pertama, menugasi ID Food ya, BUMN ya, dan PT Sinergi Gula SGN, PT Sinergi Gula Nusantara, menyerap GKP petani tersebut. Jadi karena sudah dari awal tahun terasa ini tidak laku, maka ada penugasan kepada ID Food dan PT Sinergi Gula Nusantara untuk menyerap gula kristal putihnya petani. Nah, dikasih modalnya yang tahun ini ya 1,5 triliun bersumber dari PT Dana Reksa Asset Management. Jadi sudah dari PT Danantara Asset Management ini sudah, Danantara sudah ikutan ini dengan skema shareholder loan atau pinjaman pemegang saham, ya kan? Karena si BUMN kan miliknya Danantara. Jadi pemilik saham ini bisa mengutangi perusahaan, itu sudah aturan baku di perusahaan ya. Lalu tapi tetap bunga, jadi pemegang saham meminjami tapi bukan menambah modal ya. Nah, bunga pinjamannya sebesar 7% per tahun. Nah, kalau di
bank komersial menurut informasi di tulisan ini 8,5%, jadi dari Danantara sedikit lebih murah. Nah, berdasarkan data ID Food yang ditugasi tadi per 21 Desember 2025, jumlah GKP petani yang telah diserap di 24 pabrik, di 24 pabrik milik ID Food dan PTSGN sudah sebanyak 121.312 ton senilai 1,75 triliun rupiah. Jadi udah habis tuh modal tuh untuk ini ya. Dari jumlah itu ID Food menyerap ini pembagian aja 92.380 ton, si PTSGN lebih kecil. Lalu ada juga pedagang ya yang memakai penyerap tadi. Kedua, Satgas Pangan Kepolisian Negara RI dan Kemendak ya itu juga memperketat pengawasan. Karena memang dilaporkan tadi kan oleh Asosiasi Petani tadi ini bahwa ini ada masalah dengan peredaran, rembes lah istilah ini tulisan ini ya, yang tidak boleh diperuntukkan untuk keperluan misalnya konsumsi itu rembes tetap melalui jalur apa saja. Ini kan perlu pengawasan Satgas. Nah, dan ada gula impor juga. Nah, ini menarik ya. Gula impor ilegal di pasar gula konsumsi. Jadi selain faktor GKR, gula kristal rafinasi, itu juga ada faktor gula konsumsi yang impor. Jadi dua nih tekanannya. Hasilnya dari sampel 30 merek gula yang diuji di laboratorium, 6 merek gula terbukti berbahan baku GKR. Itu nggak boleh ya menurut aturannya. Nah, per 23 September ini Satgas Pangan Polri sudah menangani 12 kasus ya. Kemudian ada rinciannya nih, ada reserse kriminal 8 kasus dan seterusnya lah ya. Jadi ada kasus ditangani, saya lanjutkan. Sedangkan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen Kemendak itu telah mengawasi peredaran GKR 92 pelaku usaha. Hasilnya 2 koperasi terbukti melanggar aturan. Jadi pelaku usaha tidak semuanya koperasi, yang koperasi di 14, yang 2 koperasi juga melanggar aturan. Kedua koperasi itu mendistribusikan GKR meskipun belum menyampaikan laporan distribusi GKR dan masa berlaku surat izin distribusi GKR sudah habis. Ya, biasanya dia menyalurkan, tapi ada SOP-nya ya, kuota gitu, waktunya. Nah, ini menurut temuan dari Satgas ini mereka melanggar itu. Nah, tapi ya sanksinya hanya surat teguran ini. Ya. Dari sisi ini surat teguran, tapi tadi dari sisi fakta di pasar ya rembes GKR itu ya, gula konsumsi petani keok gitu, susah. Nah, ini Kemendak juga merevisi Permendak, jadi tetap melarang penggunaan GKR sebagai bahan baku gula bervitamin dan seterusnya, ada gula fit ya. Karena itu juga hasil olahan ya, dan seterusnya lah. Sudah ada upaya ini sebenarnya. Nah, lanjut judulnya subjudul adu regulasi. Belum tuntas sejumlah upaya itu digarap yang tadi di atas. ID Food dan PTSGN justru mengalami masalah. Kedua badan usaha milik negara yang ditugasi menyerap GKP petani justru kesulitan menjual GKP sendiri dan hasil serapan GKP petani. Ini kan nalangi maksudnya ya. Dari petani sudah ditalangi, tapi juga menurut beberapa info bukan di tulisan ini, ya tetap petani kesulitan karena tidak bisa diserap semuanya oleh ID Food dan PTSGN. Nah, ternyata ID Food dan PTSGN juga kesulitan menjual. Nah, ini ada informasi per 25 September, GKP ID Food dan PTSGN yang menumpuk di gudang dan belum terjual masing-masing 202.000 ton ya. ID Food tadi pada serapannya hanya sekitar 120 berapa tadi. Jadi ini kan dengan stok yang terdahulu nih. Nah, selain itu kedua BUMN, terdahulu itu maksudnya sebelum 2025, kedua BUMN itu harus menanggung bunga pinjaman. Jangan lupa tadi meskipun dari Danantara dia bayar 7%, ada yang dari pinjaman komersial 8,75. Jadi dengan demikian ID Food dan PTSGN juga keuangannya terganggu nih untuk kasus gula ya. Isu pergulaan semakin ramai kala Komisi 6 DPR mengungkit kembali kewajiban 11 industri GKR. Di sini gula kristal rafinasi, gula impor ya yang harusnya untuk industri, ini sebetulnya ada kewajibannya. Nah, 11 pelakunya, gede-gede ya. Mereka ini sebagai bahan diminta memenuhi sekitar 20% bahan baku itu dari kebun tebu sendiri, kebun. Jadi tidak boleh semuanya impor.
Nah, ini terungkap di Komisi 6 ya pada 1 Oktober 2025. Adu regulasi pun terjadi. Nah, sampai-sampai Komisi 6 meminta pemerintah memaksa 11 industri GKR tadi memenuhi kewajiban. Nah, tetapi di sini dijelaskan ini si DPR berpegang pada apa, sedangkan perwakilan industri GKR yang dipanggil itu juga punya pegangan. Jadi ada tabrakan dalam versi berita ini ya antara Undang-Undang Perkebunan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada turunannya PP. Nah, ini kan saya kira sudah banyak nih cerita Cipta Kerja ini karena dia bersifat menyeluruh, undang-undangnya bisa nyerempet undang-undang manapun, dan dia yang berlaku, dia paling belakang kan, pengecualian. Ini tabrakan nih dalam hal perkebunan. Nah, saya tidak bacakan, ini intinya ada soal harus 20% bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri, jadi nggak boleh semuanya impor. Lalu ada harus membangun kebun juga paling lambat 3 tahun setelah beroperasi, jadi tidak boleh hanya impor si industri GKR tadi. Nah, lalu ada juga soal termasuk pengolahan tebu, jadi dia juga harus punya unit pengolahan tebu berbahan baku impor. Nah, tapi ya adu lagi ini, menurut pelakunya itu tidak menurut PP yang bersumber pada Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Nah, di tengah beberapa problem klasik dan baru perihal pergulaan nasional itu muncul di tengah upaya pemerintah udah keluar-keluar nih ya, jadi mempercepat swasembada gula. Swasembada gula konsumsi yang ditargetkan pada 2028 itu dipercepat menjadi 2026. Sedangkan swasembada gula industri dan bioetanol diakselerasi dari 2020 menjadi 2027 atau paling lambat 2028. Jadi memang ya antara target dengan ininya ini nggak sesuai lah. Tapi saya garis bawahi saja. Dari semua cerita tadi, terutama sekali biang keroknya adalah impor ya. Impor yang memang terpaksa dilakukan karena kita kurang ya untuk gula kristal rafinasi itu. Tapi aturan impornya dipergunakan untuk apa dan bagaimana prosedurnya, bagaimana kelembagaan perusahaannya dan seterusnya itu tidak tertib. Bahkan ada indikasi tabrakan antar aturan. Nah, yang kedua ada penyelundupan kan begitu. Nah, yang pertama tadi mengakibatkan rembes yang harusnya untuk keperluan tertentu rembes ke berbagai hal yang itu bersaing bertabrakan dengan gula kristal putih yang diproduksi petani ya tentu diolah ya. Nah, yang kedua selundupan. Kalau ini kan ya susah dijelasin ini mau, dan terjadi kedua-duanya juga. Selain GKR juga ada selundupan gula konsumsi yang digarisbawahi oleh tulisan ini, selundupan gula konsumsi. Jadi saya jadi teringat bahwa ketika saya menjadi narasumber di acara Asosiasi Pertekstilan dan sebelumnya saya juga sudah membaca di berbagai berita, itu juga yang diperkarakan mereka oleh pelaku usaha bahwa impor tekstil itu tidak tertib gitu ya. Ada selundupan, ada batasan-batasan yang tidak jelas, yang peraturan yang bisa berubah. Nah, ini sama nih gula. Nah, kalau begini isu swasembada menjadi isu yang saya kira bisa jadi hanya sekedar narasi ya, sekedar ucapan. Tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lebih konsisten dan juga satgas atau petugas apapun. Tapi kalau semua persoalan diselesaikan dengan satgas, itu artinya kan prosedur kita tidak berjalan normal. Mudah-mudahan tulisan yang sangat bagus ini dari jurnalis Kompas ini menggambarkan kondisinya. Jangan sampai industri gula ini, apalagi tujuan swasembada gula ini, kita jauh panggang daripada api. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan pada detail-detail seperti ini.